Salah satu cara menilai timbangan adalah dengan menggunakan standar. Dulu Anda letakkan anak timbangan 1 kilo atau 1 pon atau apapun pada satu sisi, lalu Anda letakkan beras pada sisi yang lain. Ketika keduanya seimbang, maka itu berarti sudah sesuai standar ini. Namun sekilo itu kemanapun Anda pergi, atau 1 pon itu kemanapun Anda pergi, beratnya sama persis karena mengikuti standar yang sama. Hal yang sama berlaku untuk pengukuran, betul? 1 meter tetap 1 meter, atau 1 kaki tetap 1 kaki, kemanapun Anda pergi. Begitu standarnya. Segala sesuatu diukur berdasarkan standar. Bahkan pada studi Anda, bukan begitu? Murid-murid di sekolah atau mahasiswa di universitas, ada persyaratan minimum bagi Anda untuk lulus. Begitu standarnya. Jika Anda tidak memenuhi standar minimum itu, Anda tidak akan naik kelas. Setiap orang dinilai berdasarkan standar yang persis sama. Demikian pula seseorang ingin bergabung dengan sebuah tim. Mereka ingin berolahraga, masuk ke tim bola basket, atau tim lari, atau yang lainnya. Ada standar minimum kemampuan atletik. Anda harus melalui tes-tes tertentu. Jika Anda mahir dalam hal ini, atau minimal bisa mencapai ini. Jika rata-rata lemparan bebas Anda sebanyak ini, atau dapat menyelesaikan 1 putaran dalam waktu sekian, maka Anda bisa maju ke babak atau kualifikasi berikutnya. Ini semua standar dalam kehidupan. Setiap kali kita menilai sesuatu, kita membutuhkan standar. Mari ambil contoh sebuah ruang kelas. Ada beragam jenis murid dalam satu kelas. Dulu saya mengajar matematika untuk kelas 3. Beragam karakter anak dan beberapa anak sangat matematis. Mereka dapat melakukan semua soal perkalian di kepala mereka. Tidak butuh kertas sama sekali. Anak-anak lain menyelesaikan 3 kali 8 butuh 4 lembar kertas. Tetap tidak bisa menyelesaikannya karena bagi mereka itu seperti lebih sulit dari fisika nuklir. Sulit bagi mereka. Mereka cenderung artistik. Jadi tidak semua anak sama. Tidak. Tapi kurikulum, Kementerian Pendidikan, dan Departemen Pendidikan mengatakan, tidak masalah apakah Anda lebih artistik atau lebih matematis. Anda suka matematika ataupun tidak, Anda sebaiknya mencapai skor minimum ini. Jika tidak, Anda tidak bisa lanjut. Mereka semua diberi standar yang persis sama. Beberapa orang seperti kami memiliki siswa bahasa Arab di program kami di sini. Beberapa siswa yang datang ke sini sudah memiliki banyak ilmu bahasa Arab. Mereka paham bahasa Arab. Mungkin mereka dari keluarga Arab. Mungkin sebelumnya pernah mereka pelajari, sedang yang lainnya belum. Sekarang, setiap saya mengajar, dari ustadz-ustadz lain mengajar. Beberapa merasa ini cukup mudah karena sudah memiliki latar belakang. Beberapa yang lain juga merasa mudah karena Allah memudahkan bahasa Arab bagi mereka. Saya memiliki siswa yang dulu saya ajarkan bahasa Arab. Dan setelah setahun mengajar mereka, Allah tidak menciptakan mereka untuk belajar bahasa Arab. Mereka bisa belajar hal lain, tapi bukan bahasa Arab. Bukan karena mereka tidak cerdas, mereka orang-orang cerdas dan sangat cakap dalam profesinya. Mereka bisa banyak bahasa, mereka bisa menulis dalam bahasa-bahasa yang bahkan bukan bahasa manusia, bahasa pemrograman. Tapi tetap saja, bahasa Arab, mereka tidak bisa memahaminya. Bahasa Arab bukan untuk mereka. Inilah orang-orang dengan bakat berbeda, tapi dalam hal standar, kita semua sama. Sepertinya itu tidak adil. Mengapa demikian? Ada murid yang belajar ekstra keras. Ini kisah nyata. Salah satu murid saya berusaha ekstra keras. Murid ini tidak pernah mengambil waktu istirahat. Pada saat istirahat, dia belajar. Sepulang sekolah, dia masih belajar. Dia sudah menjadi teman saya sebelum menjadi murid. Saya menelponnya dan mengajaknya. Hei, kamu mau main bola basket? Tidak, saya mau belajar bahasa Arab. Tapi saya guru kamu, kita bisa main bas. Tidak, saya mau belajar bahasa Arab. Dan dia gagal di setiap tes. Setiap tes. Dia tidak pernah menyerah. Dia terus belajar, belajar, dan hasilnya tidak baik. Dia nyaris lulus. Bisa saya katakan bahwa ada murid di kelas yang sama, angkatan yang sama, bahkan calon siswa yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik dalam bahasa Arab. Dan bahkan usahanya tidak sampai 1% dari usaha murid tadi. Sesuai dengan standar akademis, yang satu mendapatkan sertifikat, yang satu tidak. Tapi di mata saya, jauh lebih menghargai murid tersebut daripada murid lain yang pernah saya didik. Karena saya melihat usaha yang dia lakukan. Saya tahu betapa banyak waktu yang dihabiskannya. Tapi standarnya itu tidak bisa memberinya pekerjaan. Standar seperti itu tidak mengagumkan. Dia tidak bisa menggunakan standar itu di tempat lain. Ia tidak dapat berkata, guru saya sangat menghargai kerja keras saya. Memang saya dapat nilai F, tapi beliau sangat menghargai kerja keras yang saya lakukan. Tanyakan saja bagaimana pendapat beliau tentang saya. Itu tidak akan membuat siapapun di dunia ini. Tapi pada hari kiamat, timbangannya berbeda. Allah tidak hanya akan melihat banyaknya amal saya, apa yang saya perbuat, apa yang saya capai. Setiap faktor akan menjadi pertimbangan. Setiap faktor, apa kelebihan saya, apa kekurangan saya, apa yang dipermudah Allah untuk saya, apa yang dipersulit Allah untuk saya. Dan untuk setiap kita terdapat aturan standar yang berbeda, bukan begitu? Mari pikirkan tentang ayat ini. Fa'amma man thaqulat, bukan mizanuhu. Faqulat mizanuhu, qal, faqulat mawazinuhu. Dia berkata untuk setiap masing-masing orang, setiapnya. Bagi mereka timbangan-timbangannya.
Jamak, banyak timbangan, menjadi berat. Satu orang, banyak timbangan. Satu orang, bukan satu orang satu timbangan. Makna harfiah atau zahir dari ayat ini, satu orang memiliki beberapa timbangan. Kenapa satu orang perlu beberapa timbangan? Kita bisa saja memuat satu timbangan raksasa dengan semua amalan. Anda dapat menganggap timbangan dan ayat ini sebagai standar. Anda diberikan hidup yang berbeda dengan orang lain. Orang tua Anda berbeda. Lingkungan keluarga Anda dibesarkan berbeda. Karakter Anda berbeda. Anda kesulitan untuk menguasai emosi, teman Anda memiliki kontrol emosi yang baik. Saudara Anda sangat tenang dan Anda sangat bersemangat. Sekarang, jika Allah menciptakan Anda sebagai orang yang sulit menguasai emosi, dan Allah menciptakan saudara atau saudari Anda lebih tenang, maka pada hari pembalasan, ketika saudara Anda yang sangat tenang itu akan diadili, "Hei, kalian tidak marah." "Iya, saya tidak marah, dan itu harus diberi pahala." Tapi Anda berusaha menguasai amarah Anda, itu jauh lebih sulit untuk Anda. Jauh lebih sulit untuk Anda. Allah akan memperhitungkan semua kapasitas Anda. Jika mereka memiliki ambang batas 100% untuk menahan lidah mereka atau menguasai emosi mereka, tidak dengan Anda. Anda hendak meninju wajah seseorang. Tapi yang Anda lakukan adalah, hanya itu saja. Dari ukuran standar orang lain, Anda sudah kehilangan kesabaran. Tapi mungkin Allah mengatakan, "Aku tahu apa yang sebenarnya hendak kamu lakukan, sebagai perbandingan dengan kapasitas emosi yang aku berikan." Anda menguasai diri dengan cukup baik. Manusia diberikan batasan standar yang berbeda, timbangan yang berbeda. Ini sangat penting untuk dipahami, karena sebaiknya Anda tidak membandingkan diri dengan orang lain.